Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat kondisi market di mana kalau kita lihat bersama sudah berwarna-warni ya, merah, kuning, hijau ya, seperti lampu merah yang ada di jalanan seperti itu. Tapi kurang warna kuningnya aja ini ya. Oke, untuk market kali ini teman-teman ya, bisa dikatakan dikocok-kocok bandar lah ya. Tapi yang perlu saya sampaikan saat ini teman-teman ya, mungkin ini akan berpengaruh juga gitu terhadap harga nantinya gitu ya. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati dalam minggu-minggu ini teman-teman. Kenapa? Ya langsung saja ya kita menuju ke ulasan beritanya, karena ini juga bisa menyangkut harga juga gitu ya. Bisa uptrend atau downtrend daripada harga tersebut, harga aset-aset kripto ya. Nah, dimana kalau kita lihat bersama teman-teman ya, ini ya, inilah mengapa minggu ini bisa mengganggu pasar cryptocurrency. Nah, kenapa bisa mengganggu pasar cryptocurrency? Nah, jadi kita perlu berhati-hati minggu-minggu ini teman-teman ya. Minggu ini kan hari Minggu, yang minggu-minggu inilah ya sampai hari Minggu ke depan gitu, oke. Nah, dimana pasar cryptocurrency akhirnya akan menghadapi beberapa peningkatan volatilitas sejak September ya, sejak September dan sekarang sudah Oktober, oke. Nah, jadi di sini teman-teman dijelaskan juga ya, beberapa minggu terakhir di pasar cryptocurrency relatif tenang karena kurangnya peristiwa terkait keuangan memungkinkan beberapa aset memasuki rally pemulihan lokal jangka pendek. Oke. Nah, jadi beberapa aset ya sudah ada yang beberapa lah ya jangka pendek naik sedikit gitu, maksudnya teman-teman, naik sedikit, turun sedikit, naik sedikit, turun sedikit, kurang lebih seperti itu ya. Nah, namun minggu depan investor harus bersiap untuk lonjakan volatilitas yang akan datang dan inilah alasannya. Oke, jadi volatilitas ini ya teman-teman bisa memicu lah ya untuk pasar cryptocurrency gitu teman-teman. Jadi di mana VOMC, CPI, PPI dan lainnya itu akan dirilis ya teman-teman ya, akan dirilis gitu, akan diumumkan. Nah, inilah yang bisa mengganggu daripada pasar cryptocurrency ya. Jika hasilnya positif ya oke sih, harga bakal secara perlahan recover gitu ya teman-teman. Tapi kalau hasilnya negatif ya udah, pasar itu sudah dipastikan bisa dikatakan akan lebih downtrend lagi gitu ya. Dimana hanya dalam satu minggu beberapa laporan data ekonomi makro akan dirilis ke publik, oke, akan dirilis ke publik yang kemungkinan besar akan menyebabkan beberapa pergerakan di pasar keuangan dan aset digital. Data CPI sekali lagi akan memberitahu investor bagaimana regulator keuangan menangani inflasi di negara ini dan jika ada kebutuhan untuk mengatakan kebijakan moneter tambahan. Oke. Jadi data CPI ini nanti ya teman-teman, ini juga akan menentukan nih suku bunga berapa nih yang akan dinaikkan, kan seperti itu ya kan. Nah, itu yang akan membuat harga daripada market cryptocurrency ini ya teman-teman akan semakin terpuruk kalau memang data CPI-nya naik lagi gitu ya kan. Padahal hari bulan kemarin ya pengumuman itu sudah agak turun daripada bulan sebelumnya ya. Nanti di Oktober ini teman-teman ya, di pertengahan ya kan, biasanya data CPI ini diumumkan di pertengahan bulan ya kan. Itu kalau bulan September itu kan keluarnya di Oktober. Nah, jadi nanti jadi penentu itu teman-teman ya, bisa dikatakan CPI ini akan naik apa turun kan, kayak gitu ya. Kalau naik lagi ya berarti boncos juga kita, tapi harapannya turun lah ya, minimal di bawah 8% lah, karena di sekarang ini 8,3 kalau nggak salah ya, 8,3% kalau nggak salah data CPI yang kemarin gitu. Nah, jadi kalau bisa di bawahnya itu ya saya kira harga aset cryptocurrency ya akan ada kenaikan dalam jangka pendek gitu teman-teman. Tapi kalau di lebih besar dari itu ya udah otomatis gitu ya kan, mau nggak mau ya kita harus terima nasib ya. Dimana kalau kita lihat bersama ya teman-teman ini ya, core CPI, VOMC ya teman-teman, Windy Oktober. Nah, jadi untuk CPI ini nanti akan dikeluarkan statementnya tanggal 13 Oktober ya teman-teman, jam 8.30
AM atau ini jam USTC, USTC lagi. UTC ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah, di free day Oktober tanggal 14 ini ya, kalian bisa melihat retail seller, retail shell X smartphone ya, ini pokoknya banyak lah. Dan di sini untuk tanggal 12 ini adalah VOMC minutes ya, jadi ada ya speak dari VOMC juga gitu teman-teman ya. Jadi banyak lah ya di bulan ini ya, minggu-minggu ini dari tanggal 12 sampai 14 ini memang perlu diantisipasi ya. Kita lihat pergerakannya ya teman-teman. Dan kalau kalian mau nambah muatan dan nambah muatan untuk aset yang mungkin benar-benar kalian percayai untuk jangka kedepannya itu bisa ngasilin cuan ya, mending lebih baik saran dari saya tunggu gitu di tanggal-tanggal 14 inilah ya, kita bisa DCI lagi atau di tanggal 15 gitu untuk melihat hasilnya nanti seperti apa. Oke. Nah, jadi kalau data-data seperti ini keluar ya kan, data-data CPI keluar, data-data ini keluar, ini kan menentukan perekonomian global ya teman-teman, perekonomian keuangan global lah intinya seperti itu, dimana semakin tinggi CPI maka bisa dikatakan ambang batas akan menghadapi resesi yang benar-benar amazing. Walaupun memang the Fed ini ya, the Federal ini sudah ya ibaratnya dari sudah ditegur lah intinya untuk stop kenaikan suku bunga. Nah, kenapa suku bunga ini berpengaruh terhadap aset cryptocurrency? Ya, semakin tinggi suku bunga maka harga orang-orang ini lebih cenderung seneng pegang uang cash atau uang fiat lah, intinya seperti itu teman-teman ya. Uang seperti itu ya, mereka mau nggak mau narik aset kripto mereka, jual mereka karena memang membutuhkan biaya untuk hidup, seperti itulah intinya. Banyaklah resesi ya, dimana tingkat pembelian suatu barang itu meningkat tapi suplai barang tersebut kurang alias nggak ada peningkatan, maka dari itu harga-harga naik ya, seperti itu, harga-harga melambung naik ya. Dampaknya beginilah ya, apalagi ada berita juga ya, bahan bakar ya itu di luar negeri sana sampai macet-macet karena memang apa ya, bisa dikatakan krisis BBM lah kalau di Indonesia seperti itu bilangnya, krisis bahan bakar lah ya. Di negara mana tadi saya baca itu sampai bonjang sekali. Nah, jika terjadi krisis seperti itu apa ya, untuk perusahaan-perusahaan yang kirim barang dan sebagainya akan terjadi keterlambatan ya, itu alias bisa mengganggu pasar juga, harga juga dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Maka dari itu buat teman-teman harap waspadai minggu-minggu ini ya, mudah-mudahan minggu-minggu ini sih normal jaya, syukur-syukur bisa rally tipis-tipis gitu ya, buat teman-teman yang suka scalping biar dapet cuan lah ya, seperti itu teman-teman. Buat teman-teman holder ya, kalau holder sih santai saja ya kan, kalau kalian holder pasti kalian punya target. Kalau kalian investor loh ya, investor itu pasti punya target untuk jual di harga sekian dan sekian, kalau turun ya santai saja ya, nggak mikirin gitu teman-teman, karena mereka punya target jual tersendiri. Oke, mungkin ini dulu perihal market cryptocurrency. Semoga bermanfaat. Salam cuan.